Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Dr. Anissa Utami Seminar SIPMSI selaku narasumber kita siang ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung kembali kepada seluruh peserta penulisan artikel ilmiah dan workshop publikasi ilmiah. Semoga setelah istirahat beberapa menit tadi, kita semua bisa lebih bersemangat ya untuk melanjutkan rangkaian acara hari ini sampai dengan selesai. Langsung saja, agenda berikutnya yaitu penyampaian materi ketiga, Systematic Literature Review bidang Social Science yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Kasita Dia Imitias S. Wood. Sebelum saya serahkan kepada Saudara Kasita, izinkan saya untuk membaca CV dari beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian melanjutkan program Pascasarjana di program studi primatologi IPB University. Pengalaman kerja beliau yaitu internship KMI Foundation, tutor biologi and English, teman alam.id, internship PT Hutan Rindang Banua. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Mbak Kasita. Baik, terima kasih Saudari Ananda selaku MC pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini... Mohon maaf Mbak Kasita, ya, suaranya masih belum terdengar. Maaf. Kalau sekarang udah terdengar? Ya, sudah terdengar Mbak. Baik, mohon maaf sebelumnya terkait tekanan teknis. Terima kasih Saudari Ananda selaku MC. Sebelumnya saya ulangi kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Pada sesi kali ini kita diberikan kesempatan untuk belajar dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Ananda Anissa Utami Seminar SIPMSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Anissa terlebih dahulu. Baik, Ibu Anissa menempuh pendidikan S1 International Relation di Pajajaran University, S2 Japanese Regional Study di University of Indonesia, dan S3 Development Communication Studies Program di IDB University. Dan dengan asosiasi yaitu Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia, Perkati, Pergizi Pangan Indonesia atau Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Asosiasi Penerbit Jurnal Komunikasi Indonesia, Himpunan Editor Berkala Indonesia, dan Council of Asian Science Editor atau CASE. Baiklah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang, Assalamualaikum. Suara saya cukup bisa terdengar kan? Ya, terdengar jelas Ibu. Baik Ibu, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sepertinya sudah sangat semangat ya Ibu untuk mengisi. Insya Allah, Bismillah. Makasih Mbak Kasita. Bismillah ya Ibu ya. Nah, mungkin ini Bu sedikit menyapa nih Bu audiens yang ada di layar Zoom kali ini. Udah cukup banyak ya Bu dan cukup antusias. Baiklah, mungkin dikarenakan kita semua di sini sudah tidak sabar mendengarkan Bu Anissa memaparkan materi terkait Systematic Literature Review di bidang Social Science. Langsung saja kepada Ibu Anissa Utami Seminar SIPMSI dipersilahkan. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Mbak Kasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sudah siap ya habis makan siang. Biasanya habis makan siang ngantuk ya. Jadi semoga hari ini ada sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Semoga gitu. Saya coba izin share screen sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat jelas Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini insya Allah saya akan coba menceritakan tentang berbagi tentang apa yang saya tahu atau apa yang sudah pernah saya praktikkan tentang Systematic Literature Review dalam bidang ilmu sosial gitu.
Boleh panggil saya Mbak juga boleh, karena umumnya dipanggil Mbak gitu. Seringnya dipanggil Mbak ya gitu. Dan saya adalah dosen di Departemen SKPM, Fakultas Ekologi Manusia, dan juga menjadi peneliti di Pusat Studi Transdisciplinary dan Sustainability berkelanjutan. Nah, apabila nanti ingin ngobrol atau diskusi, mangga silakan. Ada email saya, dan juga saya kebetulan sering memberikan materi tentang penggunaan NVivo sebagai software penelitian kualitatif. Nah, itu di YouTube. Di YouTube saya ada beberapa tentang NVivo. Nah, ini karena kita online gitu ya, 2 jam gitu, dan saya nggak pengen saya terus yang ngomong sebenarnya gitu ya. Boleh nggak Bapak Ibu nih sebelum kita mulai pilih salah satu ekspresi yang ada di sini di gambar, terus ditulis aja 1, 2, 3 yang sangat mencerminkan Bapak Ibu di kolom chat. Silakan ditunggu. Tidak harus peserta ya, panitia juga boleh gitu ya. Panitia juga mungkin panitia ya dari tadi pagi gitu, mungkin ekspresinya yang 11 mungkin ya. Capek gitu ya, terus sampai sakit gitu ya, flu gitu, enggak lah ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oh ini masih alhamdulillah ya, banyak yang 1, 5, oh ada yang 5 nih kayaknya mungkin agak ngantuk ya Bu. 8 oke ya, tapi rata-rata 1 ya, oh bagus lah kalau begitu, alhamdulillah. Ada yang 9, mungkin itu maksudnya brewok kan, lagi belum cukur kali ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan. Oke, 12, 8, 9, rata-rata ya. Ada 5, oke. 1 ya, paling banyak 1 ya. Semoga benar apa adanya. 1 ya, semua bahagia tersenyum. Oke, jadi di sini ada outline yang akan kita pelajari hari ini gitu. Pertama adalah apa sih bedanya systematic review sama yang sering kita dengar itu literatur review, atau bahasa Indonesianya tinjauan pustaka gitu ya. Itu sering kita dengar gitu ya, literatur review atau tinjauan pustaka itu sering kita dengar karena kita pasti mengerjakan dalam skripsi ataupun tesis dan juga disertasi begitu. Lalu nanti saya akan menjelaskan inti dari systematic review, itu salah satu bentuk metodenya saja namanya Prisma. Tadi saya mungkin belum sampai akhir tadi bacanya, tapi di hari ini saya akan coba menjelaskan apa itu systematic review, bagaimana cara kita melakukannya, lalu juga ada contoh-contoh dari artikel-artikel ilmiah, seperti apa sih systematic review yang ya istilahnya yang sudah direview juga oleh orang gitu ya sampai akhirnya publish begitu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. S3 pengangguran, S3 mahasiswa ya Bapak. Oke, baik, kita coba lanjut ya. Boleh ditulis lagi nih. Ini supaya saya tidak terus-terusan berbicara gitu ya 2 jam, dan supaya ada interaksi. Boleh ditulis ya apa yang Bapak Ibu ketahui tentang systematic review. Ya, Pak Condro ya, daripada ngantuk boleh dijawab ya. Apa yang Bapak yang diketahui saja dulu gitu ya. Apa yang diketahui tentang systematic review. Boleh apa aja jawabannya, nggak harus panjang-panjang ya. 3 kata, 4 kata boleh, mangga. Saya tunggu biar saya tahu apa Bapak-bapak dan Ibu semua gitu ya, teman-teman semua, apa sih yang ada dalam otaknya gitu ya, systematic review itu maknanya apa sih gitu. Silakan ditulis. Saya tunggu. Wah, lagi tren karena pandemi. Oke. Pak Condro, sistem penyusunan kajian pustaka dengan metode tertentu. Oke, terima kasih. Ibu Ise dan Pak Condro, sistem tinjauan pustaka, Pak Dodi. Oke, yang lain boleh. Kajian literatur terkait topik tertentu. Jadi kita ngumpulin referensi banyak-banyak. Oke. Nah, apa ini? Ini perbedaannya referensi banyak-banyak gitu ya. Sebuah review artikel yang bertujuan untuk mencari sebuah pembuktian evidence base terhadap suatu masalah riset. Wah, buat artikel dari tinjauan pustaka. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, masih ada.
dengan metode sistematis kajian riset. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Mari kita sama-sama coba kita cari ya apa sih artinya gitu ya systematic review itu gitu ya. Riset pendahuluan untuk menemukan research gap. Oke, kita lanjut ya. Jadi ternyata gitu ya systematic review itu berbeda dengan literatur review gitu ya. Makanya nih pertanyaannya bedanya literatur review dan systematic review gitu ya. Kita coba lihat di grafik ini gitu ya, gambar ini, ternyata literatur review itu macam-macam, melingkupi banyak jenis review gitu ya. Di sini yang saya perlihatkan mungkin lebih banyak daripada ini gitu ya. Lebih banyak daripada ini jenis review tuh. Nah, systematic review itu adalah salah satu bentuk dari literatur review. Saya akan coba berikan beberapa contoh gitu ya, perbedaan systematic review dengan jenis review-review lainnya. Nah, di sini ada contoh rapid reviews, critically appraised topic, narrative review, sama scoping reviews. Jadi sebenarnya jenis dari tinjauan pustaka, jenis dari literatur review itu banyak sekali gitu ya. Nah, salah satunya salah satunya yang kita pelajari hari ini gitu ya, systematic review. Nah, kalau kita lihat di sini, semoga kelihatan ya, perbedaan antara jenis-jenis review yang tadi saya contohkan dalam gambar gitu ya. Ternyata ada perbedaannya dan kita lihat di sini ada perbedaan dari kecepatan, detail metodologi, resiko bias, dan kelengkapan. Jadi kalau kita lihat di sini narrative review, ya di sini narrative review yang paling atas dan sangat-sangat sangat tergantung pada penulisnya nih. Kalau kita lihat di sini sangat bergantung pada penulis. Nah biasanya tinjauan pustaka yang kita buat waktu S1 atau mungkin bagi yang sudah S3 mungkin pas S2 juga gitu ya, biasanya tinjauan pustaka itu benar-benar keinginan kita aja gitu ya. Oh, kita mau pakai judul saya ini, maka di tinjauan pustaka harus ada konsep-konsep yang ada di dalam judul saya gitu kan. Dibahas satu-satu, biasanya ngambil dari buku gitu kan. Nah, itu salah satu jenis gitu ya, salah satu bentuk narrative review, salah satu bentuk contoh narrative review. Sangat bergantung pada penulis, sangat bergantung pada lingkup penelitian, tidak ada metode, ya kan, udah aja nyari buku gitu bebas. Kalau ada yang sesuai sama kebutuhan kita, ambil, kutip gitu ya, masukin. Terus judul-judul subbabnya juga pecahan-pecahan dari judul biasanya gitu ya. Dan itu resiko bias tinggi sekali ya, karena kebutuhan sangat bergantung pada penulisnya. Tapi kalau kita coba lihat semakin ke bawah ya, ke systematic review itu, maka kecepatannya akan semakin lambat. Metodenya sangat detail dan eksplisit, bahkan kita harus transparan dalam melaporkan metodenya, bagaimana kita melakukan systematic review. Risikonya semakin rendah. Risiko semakin rendah itu karena kita berusaha untuk ya, karena ada setransparan mungkin itu, jadi kita berusaha untuk ini cuman karena keinginanku aja gitu ya, cuma karena keinginan penulisnya aja nih milih-milih artikel, atau cara membacanya itu tidak karena keinginan kebutuhan penulisnya semata gitu ya. Dan untuk kelengkapannya akan semakin komprehensif karena tadi kita bukan cuma masalah nyari definisi, tapi kita juga mau mencari gap gitu kan. Nah itulah, jadi kalau kita mau lihat systematic review itu adalah yang paling, yang namanya juga udah sistematis gitu kan, yang paling berusaha paling transparan dan berusaha untuk menghilangkan bias-bias begitu. Nah, mengapa systematic review ini paling populer gitu ya? Tadi sebenarnya penjelasan Bapak dan Ibu itu udah cukup maksudnya udah cukup memperlihatkan. Tadi misalnya ada kata-kata apa, coba saya sambil lihat. Nah, ada yang jawab research gap ya, kekosongan atau kontradiksi. Itu kan sebenarnya systematic review, literatur review itu sebenarnya untuk keperluan tersebut gitu ya. Apa sih yang belum pernah dilakukan orang, apa sih yang sudah dilakukan orang itu seperti apa. Nah, itulah systematic review. Nah, di sini systematic review itu paling populer karena proses pencarian artikelnya rigid dan detail. Jadi orang tuh kayak percaya sama hasil systematic review. At least, oh bisa saya kutip artikel ini. Kalau ada artikel systematic review dan dia secara jelas menyatakan metodenya gitu ya, orang jadi lebih percaya sama hasilnya gitu kan. Kemudian kedua, kemungkinan bias rendah karena bukan semaunya aja gitu ya, semaunya aja nyari artikel dari mana.
oh yang ini aja yang cocok sama saya yang saya pakai, nggak kayak gitu ya. Terus yang ketiga, memang ada lembaga-lembaga khusus yang mereview hasil systematic review. Jadi kalau kita tahu ada selain systematic review itu ada meta analisis juga. Nah, systematic review sama meta analisis itu sebenarnya sangat-sangat populer dan dulu pertama kali dimulai itu dari ilmu-ilmu kedokteran ya, karena mengambil keputusan untuk mati dan hidupnya manusia gitu kan kalau kedokteran itu. Jadi berkembang medis ya, di kedokteran, di medis itu berkembang pesat dan sampai ada suatu badan yang mereview metodenya itu sendiri. Jadi misalnya ada orang nih ngirim artikel gitu ya, isi artikelnya tentang systematic review gitu. Nah, itu protokolnya, cara dia memilih artikel, cara dia menyaring, menginklusi dan mengeksklusi artikel atau datanya, itu direview dulu sama sebuah lembaga gitu ya. Nah, lembaga ini macam-macam gitu ya. Itu kalau untuk ilmu kedokteran ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan medis itu ada. Jadi sebelum artikel yang fullnya, yang sampai hasilnya terbit, protokolnya dulu yang direview. Nanti saya kasih lihat contohnya gitu ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu ya, nih lihat gambar lemari, apakah ini serupa kondisinya dengan lemari Bapak dan Ibu gitu ya. Coba dikasih tahu ke saya, apa sih perbedaan dari dua gambar di samping ini. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan nih, apa sih bedanya? Silakan ditulis di chat. Yang kiri gimana, yang kanan gimana? Ya. Silakan Bapak Ibu ditulis di chat. Oke, sudah ada yang jawab. Kanan lebih rapi, kiri berantakan tidak tertata, yang kanan rapi dan yang kiri lemari saya, kata Pak Condro. Ya terstruktur dan tidak terstruktur. Oke. Oke. Baiklah. Terima kasih ya yang sudah menjawab gitu. Jadi ini gitu ya, gambar lemari ini gitu sebenarnya memperlihatkan mana systematic review dan tidak gitu ya. Jadi tadi ada kata-kata yang jawabnya terstruktur ya. Terstruktur dalam artian si lemari kanan ini kalau kita mau mencari sesuatu gitu ya, kita udah bisa langsung cari tanda-tandanya. Misalnya baju berwarna kuning gitu ya, atau jeans gitu, kita bisa langsung lihat gitu ya. Kalau misalnya oh ternyata aku nggak punya misalnya di lemari ini gitu ya, misalnya ini memang representasi lemari seseorang gitu, kenapa nggak kelihatan ada rok atau celana bahan misalnya gitu. Oh berarti saya ini nggak punya celana bahan ataupun rok, jadi lebih baik saya belanja rok atau celana bahan gitu ya. Terus misalnya di sini ada kayak aksesoris apa segala macam. Nah, ini memudahkan kita gitu kan. Semakin terstruktur, maka semakin mudah bagi kita untuk mencari kekosongan. Karena tadi systematic review itu mencari kekosongan atau mencari gap ya, kontradiksi gitu. Jadi kalau misalnya ternyata selama ini saya punya celana jeans banyak sekali, rok jeans banyak sekali gitu ya. Padahal sama-sama jeans, buat apa saya punya celana dan rok misalnya gitu. Itu adalah kontradiksi misal seperti itu ya kalau kita ilustrasikan dalam sebuah lemari. Jadi systematic review itu sebenarnya merapihkan gitu ya, merapihkan data-data yang berhubungan dengan mungkin penelitian suatu topik, tren penelitian suatu topik, lalu kita kategorisasikan supaya nanti akhirnya kita menemukan gap atau kontradiksinya seperti itu. Jadi intinya seperti itu systematic review. Nah ini, oke ya. Jadi bagi yang sudah menjawab terima kasih. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya data yang ya kan apa yang ada di data-data itu kadang kita nggak tahu dia terletak di mana. Misalnya kita mau nyari artikel penelitian kita topiknya tentang suatu topik tertentu. Nggak mungkin begitu kita nyari pencarian di Google gitu misalnya langsung beneran ketemu yang sesuai dengan keinginan kita kan, macam-macam. Mungkin ada yang dari ilmu komunikasi, ada yang dari ilmu psikologi lah, ada dari ilmu
pengembangan masyarakat misalnya macam-macam, makanya bentuknya bisa aja ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat gitu ya di ilustrasi ini. Lalu dengan kita udah mencari berbagai macam artikel, kita berusaha untuk mengelompok-kelompokkan. Oh, yang komunikasi kayak gini nih, yang psikologi kayak gini, yang pengembangan masyarakat kayak gini. Kita lihat ya di step kedua itu kita mencoba mengumpulkan data-data yang memiliki karakteristik yang sama. Dan akhirnya nanti mungkin, kalau tadi saya ilustrasinya, ternyata penelitian ini udah banyak dilakukan dari berbagai macam ilmu. Karena saya orang komunikasi, ya saya cari aja yang tentang ilmu komunikasi. Misal ya, walaupun bisa aja kita terinspirasi dari ilmu lain. Nah inilah ujungnya dari systematic review, kita akan mengelompokkan apa sih temuan-temuan dari ilmu komunikasi ini, dan pasti ada yang kosong, nggak mungkin segitiga sempurna. Karena begitulah ilmu. Kita tuh cuma tahu sedikit kan dari ilmu gitu ya. Kita paling cuma sedikit tahu dari rahasia dunia ini, rahasia dari muka bumi ini gitu. Jadi pasti ada, nggak mungkin misalnya ada teman-teman yang melakukan tinjauan pustaka atau membuat state of the art, biasanya kalau S3 ya. Membuat state of the art nggak ada, nggak nemu begini. Berarti nyarinya belum benar gitu ya. Jadi pasti mencari artikelnya belum luas, melemparkan jaring ke lautan artikelnya belum jelas gitu, sehingga akhirnya bisa berkata nggak ada Bu yang melakukan penelitian seperti ini gitu. Wah, nggak mungkin ya, nggak mungkin itu gitu. Jadi systematic review itu kira-kira gambarannya seperti ini. Oke. Ini tadi saya memperlihatkan ini ya, gap atau kontradiksinya itu pasti ada. Nah, sekarang kita coba masuk ke inti systematic review. Kalau saya berbicara terlalu cepat, kurang jelas, tolong disampaikan saja. Nah, inti systematic review itu disebut sebagai prisma. Tadi yang saya bilang ada lembaga yang mereview protokol atau metode dari systematic review, itu salah satunya adalah prisma ini. Jadi prisma adalah singkatan dari preferred reporting items for systematic review and meta-analysis. Jadi ada metode yang menjadi standar bagi ilmu tertentu, kalau ini memang di ilmu kesehatan, tapi kita bisa belajar dari sana, gitu ya. Kita bisa belajar dari si prisma ini. Jadi prisma ini biasanya itu akan menjadi salah satu standar bagi reviewernya. Memang namanya nggak semuanya prisma. Jadi metode untuk melakukan systematic review itu tidak hanya prisma. Banyak sekali sebutan-sebutan metode untuk systematic review itu macam-macam. Gitu ya. Jadi ini hanya salah satunya, tetapi prinsipnya sama, gitu ya. Jadi yang orang lihat ketika dia mau membaca artikel systematic review, dia akan lihat dulu prismanya, gitu, atau flowchart atau cara metodenya dalam dia mencari artikel, gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, kalau kita lihat gambar ini, yang harus dilakukan oleh peneliti ataupun penulis ketika dia mau melakukan systematic review, maka pertama tentukan dulu topiknya. Topik apa atau fenomena apa yang emang ingin kita cari gitu ya dari artikel-artikel gitu. Kalau kuantitatif mungkin hubungan antara variabel apa dengan variabel apa mungkin ya yang kita pengen tahu, seberapa efektifkah gitu ya suatu pendekatan dalam melakukan misalnya konservasi gitu ya. Kalau ada intervensi A, bagaimana hasilnya terhadap konservasi? Apakah semakin terlindungi atau justru tidak semakin terlindungi? Udah, kita cuma nyari semua artikel yang bicara kayak gitu. Nah itu, jadi itu mengidentifikasi kita tuh mau nyari apa. Kita tuh mau belajar tentang ilmu apa sih gitu ya. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, habis gitu menuliskan rencana reviewnya atau rencana untuk melakukan systematic reviewnya, jadi protokol. Jadi kayak nulis proposal tapi bagian metodenya gitu ya untuk melakukan systematic review. Nanti seperti apa kan saya beri contoh. Kemudian akhirnya mereka lanjut gitu ya, sudah ada plan-nya, sudah ada protokolnya, lalu dia mencari artikelnya gitu ya. Mencari artikelnya tadi seperti yang saya kasih lihat di ilustrasi sebelumnya, itu artikelnya datanya itu macam-macam, masih sporadis, masih belum tertata dengan baik. Nah, akhirnya kita ayak, kita saring mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Dan akhirnya kita nanti kita baca nih yang sudah terpilih. Kita baca untuk kita ambil datanya, apa ceritanya. Kalau ada yang berhasil seperti apa, kalau ada yang gagal seperti apa.
teori apa sih yang dipakai, metode apa sih yang dipakai oleh penelitian itu gitu. Itu semua diekstrak datanya, dianalisis gitu ya. Kemudian akhirnya nanti dibuatlah kesimpulannya, dilaporkan hasil analisisnya. Dan nanti menjadi systematic review di sini, ya, lalu didiseminasi. Nah, itulah proses seorang penulis atau peneliti ketika melakukan systematic review. Nah, ini contoh dalam bahasa Indonesia dan umum gitu ya. Si Prisma ini biasanya diilustrasikan dalam bentuk flowchart. Ya, umumnya divisualisasikan dalam bentuk flowchart. Tapi tidak semua artikel yang menyatakan systematic review beneran memperlihatkan flowchart-nya. Mungkin itu terlalu ngabisin tempat gitu ya, padahal dia lebih pengen banyak bercerita atau bernarasi tentang hasil temuannya. Itu juga nggak apa-apa, jadi nggak ada kewajiban. Itu semua tergantung reviewernya, tergantung gaya reviewer, tergantung gaya penulis, dia maunya dalam flowchart atau enggak. Tapi ini contohnya untuk memudahkan. Jadi Prisma itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 tahap yang mencerminkan gambar yang tadi, gambar yang hijau tadi ya, yang menggambarkan gambar ini. Jadi pertama identifikasi ini biasanya ditulisnya kayak gini. Jadi nanti ada jumlah data pencarian, jumlah data dari pencarian di database. Jadi misalnya dia nyari kata kunci tertentu. Misalnya di Google Scholar, di Crossref, di PubMed, di Microsoft Academic, Scopus, dan ada jumlahnya. Misalnya dari Google Scholar dengan pencarian kata kunci X dan Y misal, itu ada 2.000, gitu misalnya dari Google Scholar, ditulislah 2.000. Di Crossref ada 1.000, di PubMed ada 750, misalnya kayak gitu. Itu semua ditulis. Jadi memang di sini adalah tahap menentukan kata kunci. Kalau flowchart yang lebih yang lebih transparan, dia bahkan nulis pencarian kata kunci apa, stringnya apa, kata kunci yang dipakai apa. Kalau ada kombinasi kata kunci, dia tulis kombinasi kata kunci apa. Karena nggak mungkin kan kita cuma nyari satu, misalnya kayak konservasi hutan, misalnya cuma nyari konservasi hutan, nggak mungkin kan, pasti terlalu luas, pasti tidak menjawab tadi pertanyaan atau identifikasi isu yang pertama kali harus dilakukan. Misalnya konservasi hutan dan intervensi X misalnya gitu ya. Itu kombinasi kata kunci, maka dituliskanlah di sini di proses identifikasi tersebut, di Google Scholar berapa, di Crossref berapa, sekian gitu ya. Nah, terus selain kita nyari database gitu ya, nyari dari database, ada juga yang disebut dengan hidden gem articles. Jadi artikel-artikel yang mungkin yang bagus sebenarnya, tapi dia tidak masuk dalam jurnal bereputasi, bisa aja kan? Nggak mungkin lah kita menyatakan bahwa semua yang bagus itu pasti ada di Scopus. Bisa jadi ada penulis-penulis yang nggak peduli masalah mau terbitin di Scopus kayak di mana kayak gitu ya, tapi karena ternyata jurnalnya bagus, maka dia bisa menjadi bagian dari database ya, menjadi bagian dari data. Nah, itu biasanya kita nanya misalnya dari pakar atau memang pas lagi nyari tiba-tiba ketemu bagus gitu ya, dan tidak masuk ke database yang sudah kita pilih di awal misalnya gitu. Nanya sama pakar gitu ya, Bapak pernah tahu nggak tentang isu ini gitu, ada nggak artikel yang bagus gitu. Nah, boleh itu boleh dimasukkan juga, tapi harus disebutkan berapa banyak gitu ya, dan memang diceritakan nanti dinarasikan bahwa itu didapatkan dari pakar atau rekomendasi seseorang yang memang sudah terbiasa meneliti atau mempelajari ilmu tersebut. Lalu nanti ditulis berapa jumlah total data dari ini gitu ya. Terus abis gitu biasanya akan ada data yang duplikat. Misalnya Google Scholar, Crossref, PubMed mungkin ada yang sama, berarti dikurangi nanti data duplikatnya kayak gitu. Terus abis gitu biasanya menyeleksi ya, karena hasil pencarian kita nggak mungkin juga walaupun sudah dengan kata kunci yang kita pilih secara mungkin lama juga kan, memilih kata kunci itu juga biasanya ada proses pembelajaran juga gitu ya. Nah, akhirnya nanti kita baca judul dan abstraknya aja gitu ya. Oh, ini ternyata nggak nyambung, dikurangin lagi gitu ya. Nah, harus kita tulis berapa jumlah data yang kita keluarkan. Gitu ya. Terus nanti eligible dalam artian benar nggak bisa kita baca, kita akses. Jangan-jangan ada yang nggak bisa kita baca gitu ya, ada yang nggak bisa kita akses. Maka karena kita mau melakukan systematic review kan memang harus membaca gitu ya. Jadi berarti dikeluarin lah tuh yang nggak full text artikel gitu ya. Dan juga ada proses inklusi dan
eksklusi, proses eksklusi. Di sini sih sebenarnya di tahap ini wah ini agak terlewat berarti saya ya. Jadi di sini setelah menyeleksi judul dan abstrak itu ada proses eksklusi. Jadi misalnya gini contohnya, saya waktu itu melakukan systematic review tentang komunikasi kesehatan kanker. Jadi selama ini penanganan kanker itu kan nggak cuma masalah pengobatan, tapi juga perawatnya ngobrol sama pasiennya, ada komunikasi terapeutik gitu kan ya. Nah itu pasti kalau saya mencari di Google Scholar, walaupun sudah ditulis komunikasi kesehatan, kadang yang keluar yang medis gitu, bukan yang tentang sosial ya, yang hubungan pasien dengan dokternya, hubungan pasien dengan perawatnya gitu. Nggak semuanya yang seperti itu gitu. Jadi saya membuat satu persyaratan bahwa artikelnya itu yang non medis, yang berhubungan dengan sosial atau berhubungan dengan komunikasi. Nah, itu adalah syarat satu ya inklusinya. Lalu apalagi misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu syarat inklusi. Dan itu boleh dibangun oleh penulisnya. Jadi inklusi itu boleh dibangun oleh penelitinya sendiri. Nah, nanti kalau sudah, maka di sini akan muncul berapa jumlah artikel yang akan menjadi data dari systematic review kita. Dan itu nggak selalu ada aturan. Oh, harus berapa? 120, nggak ada kalau ternyata dari hasil mencari emang sedikit. Bahkan saya pernah baca artikel cuma 6 yang jadi bahan dari systematic review-nya, jadi data dari systematic review-nya. Jadi itu semua selama proses ini dilakukan dan ternyata ujungnya hanya sedikit, nah itu sah-sah aja, tapi nggak mungkin 1-2 ya. Nah ini contohnya, tadi ini kan gambar ininya ya penjelasannya. Nah ini contoh, ini dari artikel yang sudah saya terbitkan. Jadi ini pencarian pangkal data, ya. Ada berapa, ditulis semua gitu ya. Totalnya 8.000 gitu ya. Terus yang hasil duplikasi berapa? Setelah dikurangin jadinya 6.000 gitu ya. Terus hasil investigasi pencarian awal. Nah ini biasanya yang sesuai tadi ya, yang sesuai jadi eksklusi di sini gitu ya. Yang masuk itu hanya 2.248 dari 2.300. Nah ini saya kasih lihat eksklusinya ya, subjek non manusia ya itu tadi yang medis non medis gitu ya, terus ilmu non sosial tidak memperlihatkan adanya perpindahan informasi dari sumber ke penerima karena emang saya mau ngelihat interaksi. Jadi kalau ternyata penelitiannya tidak tentang interaksi ya berarti tidak masuk dalam data systematic review. Saya juga nggak ngambil artikel-artikel yang studi literatur atau review-review, hasil-hasil review itu tidak saya masukkan dan terbitnya di luar 2012 sampai 2018. Jadi itu semua dikeluarin dan akhirnya terdapat 142 gitu ya. 142 tapi yang bisa saya akses cuma 56. Jadi di sini artikel terakhir yang saya baca untuk systematic review itu hanya 56. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa membangun ini ya nggak usah terlalu deg-degan gitu ya. Oh, artikelnya cuma 12 misalnya. Saya juga pernah lihat ada 90, ada yang di atas 100, ada juga gitu ya. Jadi itu semua tergantung proses kita mencari, seperti itu. Nah, nih biar nggak ngantuk dulu, Pak Condro, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kepiting kalau digunting jadi apa? Silakan ditulis di chat. Semua Bapak Ibu ya, bukan Pak Condro aja, tapi kelihatannya Pak Condro semangat melihat supaya tidak ngantuk. Wah ini nggak ada yang menjawab. Kepiting kalau digunting jadi apa Bapak Ibu? Iya, sudah ya, sudah ada jawabannya, kepotong. Oke, jawabannya kepiting kalau digunting jadi apa? Jadi kepotong. Oke, sip. Makasih panitia juga berusaha menjawab ya. Terima kasih. Yang salah jawab ini diketawain sama kuda. Maksud saya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Gimana sih melakukan Prisma ya? Jadi tadi misalnya ya gambar-gambar ini, tentu kalau kita kerjain secara manual habis waktu gitu ya, nggak efisien gitu. Nah sekarang dengan bantuan teknologi kita bisa jadi lebih cepat untuk melakukan Prisma gitu ya. Nah misalnya pertama ya, ketika kita mencari artikel, semoga Bapak Ibu sudah banyak yang tahu gitu ya. Pelajari software atau aplikasi untuk akses database artikel ilmiah. Misalnya Publish or Perish, Mendeley,
atau software reference manager lain yang seperti Zotero, apapun lah ya, banyak sekali sekarang aplikasi atau software yang membantu kita untuk langsung akses database artikel ilmiah. Tadinya mau tanya dulu Bu, gimana nih tergantung MC-nya, boleh tanya di tengah-tengah atau nanti ada sesinya sendiri, saya serahkan ke Mbak Kasita ya. Ya, Ibu, untuk sesi diskusi kita keep setelah pemaparan materi ya Ibu, mungkin Oke, agar baik. lebih cepat terjawab saat Ibu memaparkan materi. Oke, Pak Syafiq, ditahan dulu sebentar ya Pak pertanyaannya. Oke, jadi tentu dengan waktu 2 jam itu tidak cukup apabila saya mempraktekkan semua tahap-tahap ya dalam melakukan Prisma. Itu 2 jam itu tidak cukup gitu, apalagi dengan ada diskusi segala macam. Jadi saya di sini hanya memperlihatkan saja apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini udah banyak sekali cara menggunakannya di YouTube, itu banyak sekali gitu ya, tinggal diikuti saja, tinggal dicari. Tapi fungsi utamanya sebenarnya untuk menjaring artikel sebanyak mungkin dari berbagai database. Kita juga boleh milih kayak artikelnya maunya yang bahasa Indonesia aja gitu ya, atau artikelnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu juga terserah, tergantung penelitinya dan juga alasannya. Misalnya penelitiannya emang pengen tahu nih penelitian di Indonesia tuh udah kayak gimana sih gitu ya, bisa aja gitu. Eksklusinya adalah yang dikeluarkan adalah artikel-artikel berbahasa Inggris. Tapi penelitian dalam bahasa Inggris yang dilakukan di Indonesia bisa aja ada kan. Nah, berarti argumentasi itu tidak berlaku gitu, karena nyarinya adalah penelitian di Indonesia. Penelitian di Indonesia bisa aja diceritakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia gitu. Jadi tergantung konteks kita. Jadi eksklusi itu benar-benar tergantung dari kebutuhan kita. Kayak tadi kalau yang ilustrasi ya, contoh yang ini kan sebenarnya ini kebutuhan saya. Subjek non manusia ya, karena saya nggak ngomongin kanker, penyakit kanker gitu ya, tapi saya membutuhkan informasi bagaimana komunikasi antara dokter, perawat dengan pasien atau keluarga pasien atau dengan temannya pasien gitu kan. Jadi ini semua saya bangun sendiri. Jadi dalam mencari artikel gitu ya, semua itu tergantung pilihan kita. Kata kuncinya semuanya tergantung pilihan kita. Nah, ini misalnya kalau di publish or perish gitu ya, kita bisa secara langsung mengakses berbagai macam database dibandingkan kita masuk ke satu-satu website nyari terus nge-ekstrak data gitu ya, ngambil data satu-satu kan melelahkan sekali. Kalau ini sudah dalam bentuk Excel, dalam bentuk CSV gitu ya, dan kita bisa akses Crossref, Google Scholar, Scopus. Nah, kalau WOS, Web of Science ini harus daftar dulu, harus punya akun dulu gitu, baru kita bisa akses. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini hasil pencariannya di publish or perish seperti ini, langsung muncul gitu ya. Kata-kata kunci di sini kan kalau saya kasih lihat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah transdisciplinary and communication. Nah, di sini paper yang muncul 200. Tapi 200 ini emang keterbatasannya publish or perish. Jadi sekali melakukan pencarian, terutama yang bukan Google Scholar, itu biasanya dia paling banyak 200. Jadi kalau mau dilakukan lagi pencarian misalnya berdasarkan tahun, misalnya 2002 sampai 2005, lakukan pencarian. Nanti 2007 sampai 2009 misalnya lakukan pencarian lagi supaya nggak mentok cuman di 200 doang. Nah, tapi semua hasil yang ada di publish or perish itu tidak semuanya artikel penelitian. Kalau kita lihat di paling ujung sini ada tipe ya, ini ada hasil review. Nah, berarti ini nggak akan masuk ini dari awal. Kalau memang yang mau kita cari adalah hasil penelitian, kan kita mau tahu tren penelitian, kita pengen tahu gap penelitian gitu kan. Jadi bacalah artikel. Tapi kalau artikel review lainnya, systematic review lainnya, itu hanya pembelajaran buat kita, bukan itu yang kita pelajari dalam systematic review gitu ya. Ada book juga, ada note juga. Jadi udah banyak hal-hal yang bisa dihilangkan dari pertama kali kita melakukan pencarian gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat publish or perish itu sangat membantu untuk langsung akses berbagai macam database, dan ini bisa di save results-nya dalam Excel gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak begini percis cuman di Excel gitu ya, ada berapa banyak yang mensitasi,
kemudian dia siapa penulisnya, judulnya apa, gitu ya, tahun berapa, itu langsung muncul dalam CSV atau dalam Excel, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kalau udah tahu bagaimana cara menggunakan software atau aplikasi adalah pilih database yang akan digunakan sebagai lautan pencarian artikel. Tadi yang waktu kita di gambar yang warna hijau ya, yang saya memperlihatkan proses melakukan Prisma, kita itu lagi berusaha untuk menjaring ya, melepaskan jaring seluas-luasnya, lalu habis gitu nanti tinggal kita ambil mana yang paling cocok buat kita gitu ya. Karena kalau kita cuma milih satu database aja bisa jadi terbatas, bisa jadi sangat sedikit gitu ya. Bisa jadi itu tidak mencerminkan atau proses belajar kita terhadap tren penelitian tuh akhirnya tertutup karena kita enggak cuma mau yang dari Elsevier aja. Ya semakin jauh lah dari kebenaran gitu ya. Semakin jauh dari proses belajar justru gitu. Jadi sebutkanlah database-nya secara eksplisit. Misal kita cuma Elsevier, DOAJ, Sinta, boleh gitu ya, selama tadi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan. Kayak saya dulunya yang tadi ya, yang komunikasi kesehatan itu tadinya nggak mau masukin Google Scholar, tapi ternyata sulit, sedikit sekali data yang keluar kalau saya pakai yang lain gitu. Terus akhirnya masuk repositori ya, tadi di contoh saya ada repositori UGM, ada repositori universitas-universitas yang emang punya ilmu-ilmu komunikasi kesehatan gitu. Masuklah itu menjadi database, padahal awalnya tadi saya nggak mau nyari di sana gitu, tapi karena susah hasilnya nggak ketemu. Jadi kita juga beradaptasi dengan kondisi gitu ya saat membangun protokol systematic review. Nah terus abis gitu semua yang kita lakukan itu harus kita tuliskan karena itu nanti akan kita laporkan dalam laporan kita saat menuliskan metode. Jadi dari mana saja database-nya itu harus kita tulis gitu ya. Dan jangan merasa cukup dengan apa yang disediakan software ya. Kadang-kadang ada artikel-artikel yang bagus justru nggak ketahuan dari database. Misal tadi ya kalau kita lihat gambar yang paling muncul pertama kali di publish or perish itu adalah artikel-artikel dengan citasi tinggi gitu ya. Artikel-artikel dengan citasi tinggi walaupun ini di sini saya mencoba mengatur melalui tahun ya, pengen yang tahun yang paling terakhir gitu. Tapi umumnya pas kita melakukan pencarian, itu yang paling kelihatan adalah jumlah citasi paling tinggi gitu ya. Nah, apabila software tidak mengakomodir ya, pelajari Boolean logic ya yang kayak pakai and, or ya untuk mengkombinasikan kata kunci. Dan itu di Google banyak banget, bahkan kumparan aja punya artikel khusus ngomongin Boolean logic gitu ya. Jadi tidak usah apa itu Boolean logic ya, coba cari di Google ya, itu gampang sekali untuk dipakai dan bisa dipraktikkan pada website database. Jadi misalnya Elsevier, dia pasti kan punya website khusus untuk pencarian artikel. Nah, kalau kita di situ cara pencariannya pakai Boolean logic juga bisa gitu ya. Jadi tanda kutip misalnya tadi konservasi hutan, N apa tadi intervensi X misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dalam berbagai macam mesin pencarian gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling menentukan sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar tahu kata kunci. Karena ya apalagi kalau di ilmu sosial, kata kunci di ilmu komunikasi misalnya bisa jadi ada konsep yang serupa tapi bahasanya beda. Misalnya di ilmu psikologi itu juga ada namanya communication disorder. Sedangkan di ilmu komunikasi walaupun ada yang ngomongin tapi itu nggak populer gitu. Padahal dia ada konsep lain yang sebenarnya serupa gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kata kunci karena bisa jadi kalau kita milih kata kunci satu doang itu bisa jadi menutup kita dari artikel-artikel lain yang mungkin punya konsep yang sama, menceritakan hal yang sama gitu ya. Tapi karena kita nggak mau ngeliat gitu ya dari artikel-artikel, akhirnya kita jadi kayak udah kata kuncinya ini aja. Nah, salah satu contoh yang saya alami gitu ya. Jadi saya waktu disertasi itu saya bercerita tentang gerakan sosial transnasional, gerakan sosial yang tidak dalam suatu negara atau levelnya lokal, tapi dia juga beraksi di level internasional, regional gitu. Teori gerakan sosial ada, tapi teori gerakan sosial yang benar-benar dari ilmu komunikasi itu susah sekali dicari.
Jadi kalau saya pakai kata kunci komunikasi gerakan sosial, yang keluar itu aja, dan umumnya adalah review, bukan hasil penelitian. Gitu. Kan aneh, masa sih nggak ada yang pernah ngomongin komunikasi dan gerakan sosial? Ternyata sebutannya macam-macam. Misalnya saya ngomongin partisipatori, karena saya pengen ngomongin partisipatori, maka saya cari kata kunci partisipatori dan gerakan sosial. Barulah itu muncul suasana-suasana ilmu komunikasi, walaupun mereka bukan dari orang ilmu komunikasi. Makanya kita harus bisa belajar dari artikel yang kita baca, kita lihat kata kuncinya, terus kita lihat citasinya. Jangan sampai kita terkungkung sama kata kunci yang ada hanya dari ilmu kita. Padahal bisa jadi apa yang mau kita cari, apa yang mau kita pelajari, bisa jadi itu udah diomongin dari ilmu lain. Dan akhirnya systematic review saya itu dari berbagai macam ilmu. Ada ilmu politik, ada ilmu hubungan internasional, dan itu semakin memperlihatkan bahwa belum ada teori komunikasi yang benar-benar diimplementasikan untuk gerakan sosial transnasional. Jadi biasanya dari teori-teori ilmu-ilmu dari, maksudnya teori dari ilmu-ilmu lain, bukan ilmu komunikasi gitu. Jadi itu memperlihatkan dengan nyata bahwa apalagi bidang sosial ya, itu banyak sekali konsep-konsep yang sebenarnya serupa, tapi kata-katanya berbeda. Nah, itu kita harus semakin sensitif, kita harus mau mencari sebenarnya apa sih sebutannya, apa sih istilah-istilah yang dipakai gitu ya. Seperti itu. Ya, semakin tepat kata kunci maka semakin dalam dan komprehensif ya data atau sampel artikel. Misalnya aja, kata yang mudah. Sekarang anak-anak mahasiswa S1 itu sering banget penelitian kalau di komunikasi ya. Selalu media sosial. Media sosial terus yang jadiin penelitian. Padahal media, kalau kita cuma nyari media sosial, kita nggak ketemu itu teori yang ngomongin komunikasi digital atau komunikasi online, kayak gitu nggak ada. Ternyata namanya macam-macam, ada mixed media teori lah, ada digital communication teori lah. Akhirnya nggak ketemu yang secara teoritisnya, akhirnya kita kayak nyoba-nyoba aja gitu. Dengan menggunakan kata kunci media sosial, kita nggak lihat payungnya, kita nggak lihat teorinya gitu loh, dengan pencarian media sosial doang gitu. Nah itu dampak dari kalau kita nggak mau mencoba mencari kata kunci yang sebenarnya bisa benar-benar menceritakan apa yang kita cari gitu ya. Oke, misalnya nih tadi ya bisa disesuaikan dengan konteks kata kuncinya. Misalnya tadi ingin penelitiannya di Indonesia doang, berarti dalam kata kunci itu harus ada juga yang Indonesia gitu ya. Nah terus ada juga aplikasi ini ya, VOS Viewer. Dia sebenarnya untuk mencari kata-kata kunci. Salah satunya gitu ya, salah satu fiturnya sebenarnya untuk melihat keterhubungan antara kata kunci yang dipakai. Misalnya di sini misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang tourism misalnya. Apa sih yang udah diomongin dari tourism di database yang kita cari? Oh, ada environmental studies, ada urban areas, ada poverty, segala macam. Nah, dari sini kita mau nyelam lebih dalam dari kata-kata kunci tersebut. Misalnya tourism and poverty, itu menjadi kombinasi sendiri. Gitu kan. Misalnya tourism dengan apalagi local government misalnya. Kayak gimana sih local government? Nah, ini seenggaknya membantu kita untuk membangun kombinasi kata kunci, karena kita nggak mungkin cuma pakai satu kata kunci untuk melakukan pencarian. Seperti itu. Nih ya, kombinasikan berapa kata kunci dengan menggunakan Boolean logic. Contohnya gitu ya, kalau di sini saya ada Science Communication and Knowledge Co-Production. Tapi ini biasanya juga ini melalui percobaan yang banyak. Nggak mungkin sekali, ya kalau udah sangat populer penelitiannya ya sangat banyak mungkin gampang, tapi kalau yang agak-agak unik gitu, yang agak-agak bahasanya sulit atau konsepnya nggak terlalu populer, biasanya sulit dilakukan ya. Maksudnya sulit untuk mendapatkan langsung banyak artikel seperti itu. Oke. Nah, habis itu ya membangun kriteria penyaringan artikel itu sendiri. Jadi tadi cara kita membangun eksklusi itu selalu tergantung penulis, tergantung kebutuhannya penulis, dan selama itu bisa dijelaskan, maksudnya make sense lah, logik gitu, kenapa dia membangun itu. Kayak misalnya kenapa hanya salah satunya misalnya, kenapa database yang saya pakai ada repository, ada Google Scholar, segala macam. Nah itu di dalam artikel dijelaskan, kenapa saya sampai memasukkan repository dalam syarat dalam database yang
saya masukkan ke dalam protokol systematic review. Nah, itu dijelaskan. Gitu. Jadi semuanya selama bisa dijelaskan ya, itu bisa menjadi bagian dari eksklusi. Nah, apakah sudah selesai gitu ya ketika kita tadi kata kunci segala macam? Belum. Tadi itu kita baru proses untuk mencari data yang akurat. Jadi tadi proses penyaringan pakai publish or perish itu benar-benar tahap pertama, dan di tahap pertama itu pun kita belajar. Nggak mungkin ada proses yang linear dari A ke Z langsung beres, enggak gitu ya. Bisa jadi dari A ke C balik lagi ke A lagi. Kata kuncinya ternyata salah, balik lagi, mulai lagi pencarian lagi. Atau dikumpulin dari setiap tahap pencarian itu bolak-balik berkali-kali. Ya itu didokumentasikan gitu, disimpan semua data-datanya sehingga jelas sebenarnya berapa yang menjadi total dari data systematic review gitu ya. Nah, apa sih langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah menganalisis data-data yang sudah kita dapatkan ya dari tadi pencarian. Nah, pertama, ini yang sering sekali ditanyakan oleh orang, karena saya juga sering memberikan pelatihan tentang systematic literature review menggunakan NVivo. Kaget sendiri pas ngelihat saya mempraktikkan cara menggunakan NVivo untuk systematic literature review. Oh, manual ya Bu ya, harus dibaca ya Bu. Kita lagi jadi mahasiswa, jadi seseorang yang ingin belajar, jadi mau jadi orang yang jadi ahli. Masa nggak bacaan gitu? Tapi adalah, baca aja ada tekniknya kan supaya cepat. Di NVivo pun ada teknik untuk membaca buku secara cepat, di NVivo ada fiturnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi bergantung pada alat-alat tersebut, karena bisa jadi kita kehilangan konteks, kehilangan keterhubungan, kehilangan proses analisisnya itu sendiri gitu. Jadi harus ada beberapa part yang emang harus kita baca. Dan itu pun saya alami sebagai seorang mahasiswa gitu dulu. Sekarang juga sebenarnya tetap seorang pembelajar gitu ya. Tapi itu tetap harus baca, ada bagian-bagian yang harus kita baca berulang kali untuk memahami apa sih maksudnya yang diomongin di artikel ini gitu. Kalau emang ternyata sekali baca udah ngerti sih, wah hebat ya, karena saya tidak seperti itu gitu. Biasa berkali-kali baca untuk memahami sesuatu gitu. Lalu, nah, baca sambil baca itu sebenarnya kita sambil bangun kategori. Oke, kita mau bikin systematic review. Kita mau bikin systematic review. Apa sih yang sebenarnya ingin kita kategorikan? Tadi kalau kita pakai ilustrasi lemari, saya mau merapihkan apa sih? Nah, itu kan semua tergantung konteks ya. Kita mau ngerapihin, kalau tadi kalau dalam lemari ada baju berwarna apa, ada baju lengan panjang, baju lengan pendek. Nah, kalau dalam data penelitian apa yang harus kita kategorikan gitu ya. Nah, ada beberapa peneliti kualitatif yang suka melakukan systematic review gitu. Mereka bangun kategori ini, namanya kategori PICOT. Nah, kategori PICOT ini sebenarnya juga adalah sebuah akronim gitu ya. Jadi P itu adalah population atau problem. Jadi penelitiannya dilakukan di mana atau masalah yang diangkatnya apa. Nah, berarti kita bangun kategori tentang populasinya atau masalahnya. Misalnya populasinya adalah orang-orang masyarakat adat misalnya. Masyarakat adat di mana ya, yang masyarakat adat di daerah mana misalnya gitu. Kalau problemnya berarti misalnya kesejahteraan misalnya ya, kesejahteraan masyarakat adat misalnya, boleh kayak gitu. Nanti kita kategorikan mana data-data dari penelitian kita yang benar-benar menceritakan karakteristik kesejahteraan masyarakat adat misalnya seperti itu. Nah, itu setiap kali kita nemuin dari berbagai macam artikel yang kita baca, kita kategorikan di dalam P itu. Ya, terus intervention or exposure ya, jadi AI ya, I. Apa sih yang dilakukan dalam penelitian itu? Apa yang dilakukan oleh penelitian tersebut tuh apa sih? Yang mau dia kaji apa sih? Yang mau dia lihat apa sih? Misalnya level partisipasi misalnya. Terus nanti ada cerita-cerita nih dari penelitian kita. Oh, ternyata penelitian ini dengan metode ini ternyata terbukti masyarakat adat itu nggak cuma hadir doang, tapi mereka juga akhirnya mau bercerita walaupun dengan menggunakan bahasanya sendiri, walaupun dia nggak bisa sebenarnya pakai bahasa yang orang lain mengerti misalnya, atau peneliti mengerti misalnya. Nah, itu kan sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang ingin kita cari gitu kan.
Nah, itu juga kita kategorikan. Oke, ini ada yang berhasil dengan bentuk partisipasi A, ada yang bentuk partisipasinya lagi lain B. Misalnya cuma datang doang. Nah, itu kita lagi membangun kategori. Lalu comparison, membandingkan. Penelitian A dan B, bedanya apa? Oh, dia pakai teori ini. Berarti kita ngumpulin nih artikel-artikel yang teorinya ini. Misalnya teori pengembangan masyarakat. Oh, ini artikel-artikel ini nih yang masuk teori pengembangan masyarakat kita kumpulin. Ada juga teori yang pakai apa lagi, misalnya teori kesadaran kritis misalnya. Itu jadi kategori lagi. Jadi kita berusaha mengelompokkan data-data yang kita dapat dari penelitian kita. Lalu outcome-nya apa? Nah, itu juga salah satu tadi contohnya ya, outcome-nya misalnya partisipasinya jadi seperti apa, pengembangan masyarakatnya berhasil atau tidak, bagaimana bentuk pengembangan masyarakatnya, nah itu masuk ke dalam outcome. Nah, kalau time, tentu itu waktu, jadi tren dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, misalnya tentang konservasi hutan dengan intervensi bantuan dana kelompok, misalnya ya, kelompok pariwisata, misalnya kelompok sadar wisata, misalnya dari waktu ke waktu itu emang semakin banyak penelitiannya, tapi semakin nggak terbukti keberhasilan intervensinya. Bisa itu muncul seperti itu apabila kita membangun kategori dari apa yang kita temukan. Nanti saya kasih lihat contohnya. Nah, tapi PIKOT itu hanya panduan. Tidak berarti kita harus kayak begitu, enggak. Tapi itu hanya panduan aja. Kadang kita overwhelm ya, dapat artikel udah banyak, aduh harus dibaca gitu ya. Apa sih yang harus saya kerjakan gitu. Kadang kita overwhelm. Nah, PIKOT itu hanya panduan, tidak harus benar-benar mengikuti PIKOT. Misalnya, kita pengen mengkategorikan negara atau lokasi geografis penelitian dilakukan. Misalnya kalau hanya di Indonesia aja, mungkin di wilayah timur dengan di wilayah barat pengen kita kategorikan kayak gimana perbedaannya. Terus bisa juga dari teori yang digunakan, dari metode, atau membuat definisi pun boleh. Misalnya definisi partisipasi itu apa sih gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari kategori yang kita buat. Oh, artikel A mendefinisikan partisipasi kayak gini. Artikel B mendefinisikan partisipasi seperti ini. Itu sama seperti tinjauan literatur sebenarnya yang sudah kita lakukan. Tapi itu nanti dimaknai lebih jauh gitu. Ya, apa saja bisa ya kita bangun kategori. Nah, nanti kalau udah bangun kategori, maka kita harus visualisasikan data. Biasanya tabel, yang paling umum tabel ya. Oke, tulis, dan akhirnya nanti diseminasi. Nah, sekarang sebentar saja saya akan kasih contoh artikel ya, sebentar. Saya kasih contoh sebentar aja. Semoga nanti panitia bisa share ya, karena saya sudah share kok ke panitia ini. Nah, ini salah satu, ini ROE 2014 itu, ini hanya systematic review protokol saja. Dan open access, ini bisa dibaca oleh siapapun. Dan ini sosial sebenarnya tentang konservasi juga. Dari tadi saya contohnya konservasi. Kalau dilihat di artikelnya itu nggak ada result. Tuh, data synthesis and presentation udah beres. Jadi yang direview atau dipublikasikan hanya protokol yang dibangun, yaitu misalnya kalau di contoh kita prismanya. Seperti nih misalnya, source of publication-nya, database-nya dari mana, gitu. Terus, studi inclusion kriteria, mana artikel-artikel yang akan kita masukkan. Ada artikel yang hanya berbicara tentang protokolnya, gitu ya. Ini juga systematic map protokol, sama. Ini juga nggak ada hasilnya. Tuh. Udah beres, nggak ada result, discussion and result nggak ada. Ya, tapi, nah ini contohnya orang Indonesia yang juga yang buat. Nah, ini systematic review framework. Nah, inilah contoh kombinasi kata kunci. Dia pakai berapa nih? Community forestry, community based forestry. Karena ini akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Kata kunci cuman masalah community forestry sama community based forestry berbeda hasil pencariannya. Gitu. Ini salah satu bukti ya pemilihan kata kunci itu juga menjadi. Terus ini database ya, database-nya Science Direct, Web of Science sama Scopus. Kan? Terus dalam bahasa Inggris dari tahun 2000 ke 2020 gitu.
Nah, inilah yang dia bangun. Berapa? Ini ada flowchart-nya. Nah, ya, ini ada flowchart-nya. Nah, ia cuma 22. Artikel terakhirnya hanya 22. Gitu. Jadi ini contohnya saja. Nah, kalau kita mau diskusi, silakan Mbak Kasita. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin selanjutnya sudah banyak sekali pertanyaan seperti ini Ibu. Sesi diskusi pada siang hari ini. Oke, baik Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan salah satu pertanyaan Ibu dari Mbak Kasita, enggak Pak Ibu Syafiq dulu. Novianti. Mbak Kasita, maaf, enggak Pak Syafiq dulu nih. Ya. Udah dari tadi Boleh kan mau Bu, nanya. Pak Syafiq. Iya. Oh, baik Ibu. Pak Syafiq, boleh Bapak langsung bertanya. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, makasih panitia, mohon maaf. Bu Anissa, terima kasih luar biasa penjelasannya. Buat saya yang jadi dosen dan jadi mahasiswa lagi ini adalah salah satu kegiatan saya 6 tahun terakhir ya, setelah berkelana bekerja selama 25 tahun ya. Jadi ini adalah muara terakhir saya berkarir untuk berbagi ilmu dan kuliah lagi di umur 50. Jadi ini luar biasa. Saya kendalanya itu kebetulan saya di PWD Bu, di perencanaan wilayah, dan saya meneliti tentang perencanaan pengembangan smart mobility. Jadi itu tadi Bu, jadi ketika kasih kata kunci smart mobility itu yang keluar dari semua ilmu gitu ternyata ada 5-6. Nah, apakah saya harus pilih yang berkaitan dengan keilmuan saya atau bisa pakai juga dengan yang lain karena itu sama gitu ilmunya. Yang pertama. Yang kedua, ini kan saya lagi mau kolokium Bu. Jadi saya kemarin di prelim lisan itu dibantai nih yang pembimbing dan sama pengujinya, katanya saya kurang baca. Jadi saya sudah baca sekitar 150 jurnal internasional yang Scopus gitu Bu ya. Nah ini dengan adanya Ibu kasih materi ini sangat membantu buat saya Bu ya. Tapi kasih tahu strateginya Bu supaya nggak saya tadi balik lagi yang Ibu bilang tadi itu tepat sekali, balik lagi ke awal lagi, balik lagi. Demikian Bu, makasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Kasita. Mungkin gimana ininya? Baik Ibu, bisa langsung dijawab saja Ibu satu persatu. Oke, baik. Akan langsung saya jawab tadi. Wah, terima kasih Pak Syafiq ya. Oh, ini salut sekali Pak Syafiq sudah umur 50 tapi masih mau belajar ya menjadi mahasiswa lagi. Semoga lancar Pak studinya. Pertama tadi tentang hasil pencarian artikel. Nah, itu kan apa yang terjadi pada saya juga gitu ya. Dan memang itu memang ketika ilmu kita ternyata tidak bisa benar-benar menjawab tren penelitian tuh selama ini kayak gimana gitu ya. Tadi kayak saya gerakan sosial transnasional, tapi dari kacamata ilmu komunikasi pembangunan. Padahal komunikasi mungkin lebih banyak yang ngomongin media massa, ngomongin tentang partai lah, lebih yang ke politik gitu kan. Itu bukan yang ingin saya cari sebenarnya. Jadi memang kita harus adaptif gitu ya, maksudnya harus cukup melihat gitu mana sebenarnya data yang memang bisa memberikan lesson learn untuk apa yang ingin saya pelajari gitu. Kalau misalnya saya cuma kutak-atik gerakan sosial di ilmu komunikasi aja ya nggak akan pernah ketemu jawabannya karena memang belum ada gitu yang benar-benar menggunakan teori komunikasi yang ingin saya pakai gitu ya, yang melihat bagaimana dinamika gerakan sosial transnasional. Ternyata ketika saya membuka atau membaca artikel dari ilmu-ilmu lain, justru saya ketemu jawabannya gitu. Justru saya nemuin misalnya dia ilmu politik, temuan-temuannya dia, walaupun dia politik banget gitu, tapi temuan-temuan dia itu sangat konsep-konsep komunikasi. Kayak misalnya inklusi, masalah status kekuasaan, relasi kuasa, siapa yang lebih berkuasa, mana yang menjadi korban, yang kayak gitu-gitu, itu malah muncul
dari ilmu lain gitu. Jadi memang itu tergantung kita mau belajar yang seperti apa sih. Misalnya tadi ngomongin smart mobility. Apa yang mau diomongin dari smart mobility-nya? Kalau ternyata dari ilmu, misalnya gitu ya Pak, kita nggak tahu, dari ilmu komunikasi, dia bahas misalnya komunikasi organisasi tentang bagaimana smart mobility itu diorganisasikan, dikelola. Kan itu mungkin kalau itu apa yang dipelajari Bapak kan jadi sangat berharga buat Bapak gitu kan. Jadi memang itu tergantung kita memilih gitu ya, kita mau belajar dari siapa sih? Atau kita tuh sebenarnya pengen cari tahu cerita tentang apa sih gitu. Itu, jadi memang kita harus terbuka dengan ilmu lain dan sebenarnya kita semakin menyadari, seharusnya kita semakin menyadari bahwa pemisahan-pemisahan ilmu itulah yang akhirnya mengkungkung kita gitu loh. Jadi akhirnya kita kayak nggak terbuka sama ilmu lain, padahal bisa jadi ilmu lain udah lebih canggih temuannya, bisa jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi agar lebih efektif. Ya, kalau strategi agar lebih efektif, tentu cara saya bisa jadi tidak menjadi jawaban bagi semua orang ya, tidak menjadi cara untuk semua orang gitu ya. Tapi dulu salah satunya memang punya target baca berapa, analisis berapa gitu ya, saya punya target gitu. Terus manfaatkan semua teknologi. Dan sekarang karena semua itu udah ada di YouTube, nyari tentang systematic review di YouTube banyak sekali dan kita belajar dari orang lain, kita nyontek-nyontek aja apa yang udah dikerjain sama orang lain, sehingga itu lebih mudah. Kita nggak harus kayak nyari sendiri gitu, bagaimana caranya gitu. Jadi kita harus semakin terbuka dengan teknologi yang sudah bisa membantu. Tadi saya juga nggak ceritain, ada aplikasi-aplikasi lain banyak sekali yang bisa membantu kita untuk lebih efektif. Dan itu adalah jalan yang biasa aja Pak sebenarnya, misalnya bolak-balik itu hampir semua orang mengalami hal itu gitu. Jadi memang pasti ada bolak-baliknya, tinggal gimana caranya kita kerja efisien. Nah, kerja efisiennya kalau menurut saya tadi punya target, jangan sampai meninggalkan satu hari saja, meninggalkan nggak baca gitu ya, walaupun hanya satu kalimat gitu misal. Terus apa namanya, ngobrol sama teman, ngobrol berdiskusi, walaupun dia nggak ada hubungannya sama penelitian kita, tapi kadang kalau kita ngobrol sama orang, seenggaknya agak kebuka lah apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Itu sih mungkin yang bisa saya bantu Pak Ali. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga banyak, membantu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Baik, terima kasih Pak Syafrin atas pertanyaannya dan Bu Anissa untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Novrianti. Nah, di sini Ibu Novrianti bertanya, Ibu, jadi tools yang digunakan paling mudah dan bagus adalah VOS, viewer ya, untuk systematic review. Mangga Ibu silahkan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Novrianti dan Mbak Kasita juga yang udah bacain. Sebenarnya tools yang digunakan paling mudah, jujur aja saya cuma sekali pakai VOS viewer gitu ya. Kayaknya saya nggak merasa benar-benar terbantu selain mencari kombinasi kata kunci. Karena melakukan systematic review, ya maksud saya di muka bumi ini nggak mungkin semua systematic review itu yang paling ideal ya, yang paling bagus. Pasti ada aja yang, ternyata systematic review cuma gini doang gitu. Itu bisa aja kejadian gitu. Jadi tidak ada tools yang paling cocok atau tools yang paling oke begitu ya menurut saya, selain kita sebagai seorang manusia yang sedang belajar gitu. Jadi systematic review yang paling bagus itu sebenarnya yang dilakukan atas kesadaran penelitinya, kesadaran penulisnya yang paling bagus. Karena mau pakai alat apapun, dia nggak akan bisa menganalisis kecuali kita udah pakai teknologi yang semacam AI gitu ya. Dan itu mungkin belum ada AI untuk menganalisis dari berbagai macam penelitian gitu, mungkin belum bisa diakses oleh rakyat seperti kita mungkin gitu ya. Jadi itu kembali ke manusianya untuk menganalisis, menentukan sebenarnya apa sih gitu ya. Itu menurut saya belum. Dan pun ada alat yang seperti itu, mungkin kita nggak akan dapat inti atau hatinya gitu ya. Maksudnya kita bisa jadi kita kehilangan ruhnya gitu, kita nggak ngerti. Oke, ada gap gini-gini, tapi ya cuman data aja paling, nggak ada konteksnya gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab dari Ibu Novrianti. Jadi
tentu kita manfaatkan berbagai tool. Saya nyobain VOS Viewer, Publish or Perish, pakai Mendeley dulu waktu cuma ada Mendeley, pakai Zotero, terus sekarang ke sini ada namanya Research Rabbit. Research Rabbit ya, jadi kelinci yang melakukan penelitian, itu ada aplikasi yang cukup bagus lah gitu. Tapi semua itu tidak ada gunanya apabila kita tidak memulai gitu ya. Kita tidak mulai membaca gitu. Akhirnya dia hanya jadi onggokan database saja. Seperti itu. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya Bu. Jadi kuncinya tetap ada di kita nih ya Bu ya, untuk membaca sebagai para peneliti. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nuryani dari Gizi IPB. Mohon izin Ibu, jika kita mengambil referensi atau hasil penelitian seperti tesis atau disertasi dari repositori kampus, apakah juga bisa dimasukkan ke dalam systematic review, serta apakah bisa terhubung dengan VOS ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Kasita dan Ibu Nuryani. Bisa ya. Tadi juga kan saya memperlihatkan kalau yang di artikel yang saya terbitkan itu ada repositori, dia ada skripsi, ada tesis, ada disertasi gitu dari repositori kampus masuk ke dalam systematic review. Tapi masalah berikutnya adalah apakah kita bisa mengakses. Kadang kan kalau kita punya teman di universitas itu gitu, minta ID-nya dong, saya mau download nih gitu ya. Berarti bisa itu masuk dalam systematic review. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya sudah tidak usah dimasukkan gitu ya. Itu kan masalah akses gitu. Dan itu masalah akses itu ya kalau mau diomongin masalah sendiri lah gitu ya. Jadi nggak usah maksa-maksa harus ada gitu ya. Semua tergantung kemampuan penelitinya dalam melakukan systematic review dan apakah bisa terhubungan dengan VOS. Nah, saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang lebih ahli dalam menggunakan VOS karena tadi saya kalau jujur saya cuma pakai sekali dan yang saya ambil hanya masalah kombinasi kata kunci gitu. Itu saya nggak tahu dan dulu saya cuma masukin artikel-artikel ilmiah saja gitu. Semoga membantu Bu Nuryani dan mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain atau teman-teman yang lain yang bisa menjawab. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Condro dari PSL Ibu. Pemotongan selain dengan N bisa pakai OR atau dibuat beberapa potongan sampai 3 bias. Mohon maaf apabila salah, terjadi di kasus Publish and Perish versi 8 Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kasita dan Pak Condro. And or, sebenarnya yang paling sering and or lalu kombinasi, terus biasanya ada minus ya untuk mengurangi. Jadi mengeluarkan, misalnya dalam pencarian tertentu, misalnya saya ngomongin apa ya? Misalnya saya ngomongin kedaulatan pangan, misalnya yang pengen saya cari kedaulatan pangan, tapi banyak orang kedaulatan pangan yang ngomongin ketahanan pangan juga. Padahal nggak mau, saya cuma mau cari kedaulatan pangan. Jadi pas nyari kedaulatan pangan, terus pakai minus ketahanan pangan gitu bisa. Terus bisa dibikin beberapa potongan. Maaf, saya boleh share screen biar bisa jadi contoh. Oke, sebentar ya Pak. Nah Pak Condro, ini ya. Nah di sini tuh sebenarnya dia or-nya tuh berkali-kali. Ya maksudnya forestry, or terus gitu, or terus n, or lagi or gitu ya. Jadi bisa aja sebenarnya. Cuman saya juga ragu ya, ini dia melakukan pencariannya di mana gitu ya. Semakin banyak itu biasanya semakin sedikit kan hasilnya, maksudnya karena ini sangat rigid sekali gitu. Jadi bisa aja, tapi itu harus dicoba sih gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong juga tadi kata Pak Condro, maaf siap salah gitu. Saya juga siap salah gitu ya, karena harus dicoba mau nggak mau gitu. Mana kombinasi atau Boolean logic yang paling tepat untuk mencari artikel yang benar-benar kita inginkan. Dan sedetail apapun, tadi masih ada proses inklusi dan eksklusi gitu loh. Jadi selama kita merasa bahwa kata-kata kunci yang kita pilih itu memang bisa membantu kita untuk menjaring tadi ya, melepaskan jaring yang besar dalam lautan artikel gitu ya, itu ya begitu aja gitu loh, nggak usah yang harus sampai panjang begini juga enggak, bisa macam-macam gitu loh kita melakukan stringnya. Misalnya satu string pertama hanya masalah community forest management or community based forest management, itu pencarian pertama kita. Pencarian keduanya dengan kata kunci lain boleh aja,
selama itu ditulisin di sini. Jadi misal saya kasih contoh ya. Misal di sini bisa nggak sih? Oh, bisa. Nah, misalnya di sini pencarian 1 gitu ya. String, misalnya string apa? Community or apa misalnya forest ya, ini mah asal-asalan aja dulu. Terus pencarian kedua, tapi di sini harus ada apanya teh? Harus ada berapa? tanda 100. kutipnya ya Bu ya? Nggak harus ya? Ya. Harus kalau tanda kutip harus, apalagi kalau dia frasa ya. Nah, Harus pakai tanda kutip, maaf ya, saya kekurangan kurang apa-apa, nggak Bu. masuk. Oke, terus misalnya tadi livelihood dia bilang ya, livelihood dengan and misalnya sustainability misalnya gitu. Ketinggalan juga tanda kutipnya. Ya misalnya hasil pencariannya berapa, misalnya 543 misalnya. Nah itu nanti jadi total gitu, berapa yang dari misalnya Science Direct doang. Nah, boleh juga kayak gitu, jadi pencarian dengan menggunakan beberapa kombinasi kata kunci biar meyakinkan aja bahwa ternyata kalau nyarinya cuma ini doang mungkin terlalu sedikit, misalnya cuma 80, misalnya yang ini cuma 50 gitu ya. Padahal sebenarnya mereka membicarakan hal yang mungkin serupa sebenarnya. Sama aja kayak ngomongin kemarin kayak misalnya kelompok yang dibangun oleh masyarakat, ada yang di dalam bahasa Inggris nyebutnya self-help group, ada yang nyebutnya community groups, lokal community, banyak banget. Nah, itu caranya adalah supaya semua yang sebenarnya punya cerita serupa tapi kita udah tahu konsepnya macam-macam atau kuncinya macam-macam diatasi dengan cara seperti ini. Itu boleh seperti itu. Semoga membantu ya Pak Condro. Sangat Ibu, soalnya saya pernah berapa kali pengalaman Bu. Saya kan penelitian tentang mangrove di Jakarta Bu. Begitu klik seperti mungkin saya nggak pakai itu ya, pakai nggak pakai tanda kutip ya, atau ornya tuh adanya. Ini yang pertanyaan saya sebenarnya community or mangrove or apa, bisa sekaligus bisa gitu nggak Bu? Community apa or mangrove or sustainability or development goals dan seterusnya gitu loh Bu. Soalnya bisa ya? Bisa. Cuman Soalnya nanti dilihat aja Pak, maksudnya harus dicoba, itu emang harus dicoba. Karena bisa jadi nanti semakin banyak itu juga bisa jadi kayak semakin luas kan, semakin banyak. Bisa jadi kayak semakin, misalnya hasil pencariannya kayak langsung berapa ribu gitu kan. Ya. Padahal kita pengen semakin sedikit dong dengan kata kunci itu gitu. Jadi memang harus dicoba mana kombinasi yang paling tepat. Tapi secara logik boleh or-nya itu lagi dan lagi gitu boleh. Begitu. Baik. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Condro. Baik, terima kasih Bu Anissa atas jawabannya dan Pak Condro atas pertanyaan yang sangat menarik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fadil dari SPD IPB. Ibu, saya pernah kirim jurnal ke salah satu pusat kajian lembaga yang sudah terindeks Garuda, DOAJ, dan Scholar. Namun belum terakreditasi SINTA. Namun ketika cek nama saya di Garuda atau Scholar pun tidak muncul nama saya. Padahal dari Puskas sudah menerbitkan jurnalnya. Apakah ada tahapan lain supaya jurnal saya bisa terlihat di open access jurnal yang dimaksud? Terima kasih, Bu. Baik pertanyaannya. Terima kasih Pak Muhammad Fadli. Wah, dari SPD nih, Sosiologi Pedesaan. Wah, ini pertanyaannya, ini saya tidak bisa menjawab dengan baik juga ya. Jadi itu tergantung kebijakan jurnalnya. Apakah dia mempublikasikan secara open access atau tidak. Gitu. Jadi mungkin apakah jurnalnya itu tidak open access maka tidak ketemu gitu ya. Terus jangan-jangan juga yang sudah diterbitkan itu jurnal ini masalah sistem jurnalnya nih. Jadi bisa aja si jurnalnya itu nggak langsung secara otomatis setiap kali ada artikel terbit itu langsung masuk ke database Google Scholar ataupun Garuda, bisa jadi nggak terkonek gitu loh sistemnya. Jadi itu harus ngomong sama pengelola jurnal Pak untuk benar-benar mengetahui apa masalahnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Apakah Bapak Muhammad Fadli ada tanggapan mungkin atau sudah cukup jelas? Saya rasa sudah sangat jelas ya jawaban dari Ibu Anissa.
Oke, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Mesalina yang sudah raise hand. Oh ya. Ibu Mesalina, dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Kasita. Salam kenal Bu Anissa, terima kasih kesempatannya dan share ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi jujur saja saya lagi sementara menyusun proposal dan bab 2 saya rencana untuk melakukan systematic review ini. Mohon izin nih Bu, karena saya juga masih proses belajar. Ketika saya memang sering menggunakan Paris ya Bu, sering digunakan saya. Tapi kalau untuk mengumpulkan awal ya, masih dalam proses mengumpulkan itu, apakah nanti ketika saya mengumpulkan sejumlah dari beberapa sumber itu hanya khusus judul, abstrak, dan keywordnya, ataukah saya perlu juga melengkapi artikel-artikel yang saya seleksi itu? Jadi ada punya artikel lengkapnya. Mohon arahannya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu Mesalina, terima kasih atas pertanyaannya. Sama Bu, kita semua sama-sama belajar kok gitu ya, kita saling bantu. Untuk artikel di tahap pertama Bu, tadi ya misalnya dari Prisma, misalnya kita masih mengidentifikasi, kita belum perlu full artikelnya. Jadi kita hanya, mungkin di tahap itu, kita hanya lebih kayak ini nyambung apa enggak nih sama yang kita butuhin. Jadi hanya dari judul dan abstrak dan kata kunci biasanya kita udah tahu kan, oh kayaknya nih agak nyambung nih, oh enggak nih gitu. Jadi mungkin kita perhatiannya hanya ke situ saja kalau di tahap awal. Nah nanti kalau hasil pencariannya sudah selesai, baru gitu ya mana yang benar-benar kita punya aksesnya, kita bisa baca full artikelnya, maka itulah yang menjadi sampel dari systematic review kita, seperti itu. Dan memang di tinjauan pustaka itu kalau nggak salah, kalau saya nggak tahu di departemen lain atau di program studi lain, biasanya apalagi untuk S3 ya, kalau untuk S3 itu pasti yang namanya state of the art itu adanya di tinjauan pustaka gitu kan. Nah jadi memang saat Ibu melakukan tinjauan pustaka, wah itu sudah masa-masanya gitu ya, sebenarnya itu udah mencari artikel, sudah mencari jawaban-jawaban dari penelitian-penelitian yang ada ya, hasilnya seperti apa gitu. Jadi ini saat yang tepat gitu buat Ibu Mesalina, maksudnya semoga jadi mendukung dalam menemukan state of the art-nya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Makasih Mbak Kasita. Baik, terima kasih Bu Anissa atas jawabannya dan terima kasih Ibu Mesalina atas pertanyaannya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ibu di sesi kita. Tidak terasa ya Bu, ternyata sudah banyak pertanyaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan kali ini dari Bapak Zainul Hasan. Ibu izinkan saya bertanya, bagaimana strategi mencari jurnal yang mau menerima systematic review? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Zainul. Oke. Nah, memang sebenarnya yang paling baik itu adalah pertama mencari ilmunya dulu. Maksudnya yang jurnal yang ilmunya sesuai gitu ya. Maksudnya yang emang kita nyambung nih sama apa yang mau kita omongin gitu ya. Itu yang paling perlu. Terus biasanya di Elsevier itu Bapak coba cari nanti di YouTube ya, Elsevier, cara menggunakan Elsevier untuk mencari jurnal yang cocok. Nah, itu emang ada salah satu pilihannya adalah mana jurnal yang atau publisher yang menerima systematic review. Tapi kalau ternyata susah juga melalui itu, memang pada akhirnya paling yang sering dilakukan adalah membaca website publishernya apakah menerima systematic review atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau strategi memang ya sampai sekarang juga sama kan, mencari jurnal tuh banyak banget aplikasinya, banyak banget websitenya. Tapi yang benar-benar akurat juga pada akhirnya kita nanya sama orang yang udah biasa, nanya orang yang udah pernah publish di situ, atau nanya orang-orang yang emang udah kerjaannya di masalah publikasi gitu ya, yang udah ngerti atau bisa mendetek predator ya kan. Kadang-kadang kita nggak punya kemampuan itu gitu. Jadi memang pada akhirnya memang kita mencari dengan dengan secara apa ya, maksudnya itu kayak eksplorasi sendirilah, hasil observasi kita sendiri gitu, seperti itu. Dan semoga menjawab, tapi saya ada jawaban tambahan gitu. Jadi ya terima kasih ya, oh ya sama-sama. Jadi
ada beberapa jurnal yang memang menyatakan dia menerima systematic review itu dalam panduan untuk authornya itu ada khusus template untuk systematic review. Bentar ya, saya ada filenya tapi saya harus sambil buka nih, bentar-bentar. Karena itu memperlihatkan bukti bahwa Prisma ya proses-proses metode itu beneran harus muncul gitu. Kemarin udah saya kasih. Sebentar ya, ini karena seenggaknya kita bisa lihat. Ini sudah ada. Oke. Ini ya. Ini kalau ini bukan jurnal yang mungkin banyak dibaca sama orang, tapi ada jurnal yang emang dia punya guideline for systematic reviews. Ada yang systematic review-nya kuantitatif, jadi memang hanya masalah angka-angka, hasil, ya, hubungan antara variabel X dan Y itu seperti apa, angkanya, statistiknya seperti apa. Tapi ada juga yang kualitatif, bukan, masih di bawah mungkin. Nah, qualitative systematic reviews. Ini juga ada panduan-panduannya dan sama sebenarnya ada yang beberapa yang sama dengan quantitative reviews ya, systematic reviews. Nah, ini cara memilih database seperti apa stringnya gitu ya. Itu semua ada panduannya. Bagaimana melakukan visualisasi datanya. Itu semua ada. Nih, terus ini figures ya, yang flowchart-nya tadi, flowchart. Itu harus ada kayak gitu. Dan kayak apa isi flowchart-nya harus minimal kayak begini kayak gitu. Dia ada sendiri panduan-panduannya. Inclusion kriterianya dibikin dalam bentuk boxes, bukan dinarasikan. Maksudnya dinarasikan oke, tapi ada juga boxnya khusus yang menceritakan tentang inclusion kriterianya. Seperti itu. Ya, jadi banyak kok sebenarnya jurnal yang menerima systematic review dan secara jelas punya panduan untuk systematic review karena berbeda panduan untuk itu ya. Ini tuh udah saya share ke panitia, jadi nanti mungkin panitia bisa share ke para peserta ya biar bisa lebih itu. Terus saya juga mau kasih lihat yang dulu pernah saya kerjakan waktu untuk disertasi. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak berubah deh. Bentar. Screen. Nah, ini dulu ini saya manual waktu awal ya, habis gitu ke sana-sana baru pakai Mendeley gitu ya. Saya tahun berapa ya itu? Tahun 2016. Nah, ini saya membangun kategori sendiri, misalnya ilmunya ilmu apa, metodenya apa, teorinya apa, level analisis, unit analisis, tujuannya, temuannya, konsep yang dipakai apa, isu. Nah, ini bagian dari waktu itu membangun state of the art gitu. Terus sampai akhirnya bisa keluar seperti ini. Isu ya, isu dari apa yang saya cari, dia dari ilmu apa, itu keluar. Terus ada nggak temuan komunikasi di dalamnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu hasil visualisasi data dari systematic review. Terus, wah ini juga saya lupa tadi ya mau ngasih lihat artikel yang udah bagusnya, bentar-bentar. Tadi kan yang saya kasih lihat hanya yang review protokol ya, maksudnya systematic review protokol. Nah ini ya, ini penelitiannya tentang dampak dari wisata alam terhadap burung, khususon banget gitu ya, terhadap burung, bukan terhadap habitat gitu, bukan terhadap spesies-spesies yang ada di situ gitu ya. Nah, pertama dia visualisasi datanya nih, membangun kategorinya gitu ya. Dia melihat dari apakah itu dilakukan di protected area atau enggak ya, kawasan lindung atau bukan. Terus apakah dia juga melihat spesies-spesies yang akan punah. Nah, ini dia bikin kategori sendiri gitu. Metode, apakah metode penelitian observasi, eksperimen, macam-macam. Terus apakah di situ ada human activity ya, jadi impact dari wisata alam kan pasti ada wisata alamnya ngapain gitu kan. Ada yang
hanya observasi, touring, walking, hiking. Nah, semua ini dia data ada berapa. Mana yang memberi efek negatif dan mana yang memberi efek positif. Tidak ada efek atau positif. Nah, ini dia bangun sendiri. Ini baru satu tabel. Terus dia bikin tabel lain lagi. Tabel lain laginya adalah artikel-artikel hasil dia cari itu dilakukan di mana, di negara apa. Gitu ya. Dan kalau nggak salah itu hasil temuannya adalah masih banyak yang dilakukan di negara-negara apa gitu ya. Kalau saya baca saya lupa. Udah lama banget soalnya nggak dibaca lagi gitu ya. Terus, nah ini spesies burungnya, ecozones ya, ada pembagian wilayah lagi yang lebih apa, ada perbedaan bukan masalah geografis ya, bukan lokasi geografis dari negara maksudnya. Terus sampai dia bisa bikin kayak begini. Jadi dari hasil artikel-artikel yang dia baca, semakin tinggi gangguan dari kegiatan manusia di wisata alam itu, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kondisi ekologis kayak gitu. Nah, itu hasil dari meneliti artikel. Maksudnya meneliti artikel-artikel dengan penelitian yang emang khusus kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini tabel di appendix-nya adalah semua artikel yang dia jadikan data dalam systematic review. Nanti kalau mau dibaca lebih jelas juga ini sudah saya share ke mana? Panitia ya. Ini kalau dilihat di reviewnya dia masukin WOS, Google Scholar, dan Science Direct. Terus keywords-nya bird sama apa kombinasinya banyak sekali ya. Ini sampai sepanjang ini gitu ya. Terus apalagi the study did not look at other, nah apa eksklusi ya. Nah di sini nggak ada flowchart, jadi nggak apa-apa. Emang nggak harus semua orang tuh harus bikin flowchart, tergantung reviewernya, tergantung publishernya gitu ya. Jadi ini bisa juga jadi bahan pembelajaran karena mudah diikuti sih menurut saya. Seperti itu mungkin sudah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga jawabannya sangat luar biasa ya Bu. Kita langsung ditunjukkan detail nih contoh-contohnya. Sebagai pemula saya langsung, oh ini gitu. Semoga audiens lainnya juga mendapatkan aha momen itu ya Bu. Amin, amin. Oke, baik Ibu, tidak terasa tahapan acara sudah kita lewati bersama. Selanjutnya akan jadi dalam pemaparan izinkan saya untuk mereview beberapa poin yang didapatkan dari materi hari ini. Pemaparan materi hari ini kita jadi memahami bagaimana tahapan proses strategi serta aplikasi dan metode, terutama metode Prisma nih Bu. Saya baru dengar malah Bu metode Prisma. Nah, yang dapat membantu kita dalam menulis sistematik literatur review, terutama di bidang social science. Nah, Bu Anissa juga memberikan kita informasi, ada kesempatan belajar nih melalui channel YouTube Envivo. Benar ya Bu? Envivo. Nah, betul, betul, betul. Betul sekali. Jadi Envivo jadi ENVIVO gitu ya Bu ya. Saya klarifikasi agar audiens di sini langsung search di channel YouTube Envivo untuk belajar terkait bagaimana metode Envivo dalam sistematik literatur review. Sistematik literatur review. Benar ya Bu? Mohon maaf Ya. apabila ada salah. Nah, Betul, okay. betul. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemberian souvenir yang akan diserahkan oleh Mbak Vera. Oke, yang akan diserahkan oleh Mbak Vera sebagai mewakili panitia kegiatan pada hari ini. Untuk Mbak Vera dipersilahkan. Baik, Ibu. Suara saya bergema nggak? Enggak kok. Baik Ibu, saya mewakili segenap panitia dan para peserta mengucapkan terima kasih atas ilmunya dan sebagai ucapan terima kasih kami. Izinkan saya, boleh slide selanjutnya Mbak. Oke. Izinkan saya menyerahkan sertifikat dan plakat penghargaan ini secara simbolis. Mohon diterima Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih, diterima.
Baik, terima kasih Mbak Vera, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita. Semoga materi hari ini bisa mempermudah kita ya Bu, untuk para peneliti dalam menulis di selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua audiens. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Kasita selaku moderator yang sudah memandu sesi diskusi kali ini, dan juga diucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anissa Utami Seminar, SIPMSI, atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita menutup acara ini, izinkan kami untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk open cam, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memimpin sesi foto bersama ini. Silakan. Boleh, satu kali aja nggak sih? Kepada panitia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, MC. Baik, pada Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan mengabadikan foto bersama. Saya akan mengambil 3 kali. Baik. Baik, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, silakan. 1, 2, 3. Lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada panitia. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi ketiga dan sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara kita hari ini. Semoga materi hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua dalam penyusunan artikel ilmiah. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan juga peserta yang sudah berkenan hadir hari ini hingga akhir acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara ini. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada peserta untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di room chat. Apa? Pengisian absensi 1 kali saja ya Bapak Ibu sekalian.